Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas proyek mata kuliah pendidikan agama Islam. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Ramli MA selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Pada video ini, saya Mutiara Ananda Tongku dari kelas akuntansi B 2020 akan membahas mengenai masalah hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat, yaitu pada kasus masyarakat yang sering main hakim sendiri terhadap pencuri. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Jadi, hak asasi manusia dalam Islam merupakan hak-hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak asasi manusia terdiri dari 3 kata, yaitu hak yang berarti benar, milik, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Asasi berarti bersifat dasar dan pokok tindakan. Dengan demikian, hak asasi berarti hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan serta hak-hak lainnya yang sesuai. Kemudian, kata yang ketiga adalah manusia, yang berarti orang atau makhluk yang berbudi. Selanjutnya, secara istilah, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihormati, dilindungi, dan tidak layak untuk dirampas oleh siapapun. Nah, pada video ini saya telah mewawancarai 3 tokoh masyarakat di sekitaran lingkungan rumah saya, di mana pada wawancara ini saya bertanya mengenai aksi masyarakat yang sering main hakim sendiri terhadap para pencuri yang masih terjadi di masyarakat, di mana untuk di lingkungan masyarakat sekitaran rumah saya memang sering terjadi kasus pencurian seperti mencuri kendaraan bermotor, tabung gas LPG, serta barang-barang yang lainnya. Sebenarnya kejadian ini sangat meresahkan masyarakat di lingkungan saya, sehingga tidak jarang sebagian dari mereka meluapkan emosinya untuk menghakimi si pencuri. Namun, di sisi lain, perlu diingat bahwa si pencuri juga memiliki hak untuk hidup, yang dimana hak ini merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar bagi setiap manusia. Baiklah, berikut ini adalah video wawancara yang telah saya lakukan bersama 3 tokoh masyarakat yang ada di sekitaran lingkungan rumah saya. Selamat menyaksikan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat atau pandangan Bapak mengenai kejadian masyarakat yang sering main hakim sendiri pada saat adanya pencuri? Benar, kejadian main hakim sendiri ini sudah banyak terjadi di Indonesia, khususnya pun di wilayah Medan, Sumatera Utara. Seperti seorang pencuri yang melakukan pencurian kereta maupun rumah. Tentu itu termasuk perbuatan yang tidak baik atau tidak diperbolehkan di dalam hukum positif, apalagi kita negara Indonesia ini menganut hukum konstitusi. Ada hukum yang mengatur kita di dalam setiap perbuatan. Contohnya ada undang-undang yang sudah mengatur bagaimana hukum terhadap seorang pencuri, apalagi kita sebagai seseorang yang melakukan main hakim sendiri itu ada peraturan undang-undangnya, termasuk di dalam undang-undang pasal 351 dan pasal 170 dan pasal 406 itu sudah diatur pelanggaran bagi orang yang melakukan main hakim sendiri. Sementara si korban tersebut dia dapat perlindungan di dalam hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Jadi itu termasuk perbuatan yang disalahkan, dan kalau bisa kita sebagai masyarakat jangan terpancing dengan egois kita untuk main hakim sendiri. Kita di negara konstitusi harus mengikuti jalur hukum. Kalau di
dikaitkan dengan pandangan Islam bagaimana? Dalam pandangan Islam juga itu termasuk jinayah, yaitu perbuatan pidana dalam Islam, dan itu ada hadnya. Jadi di dalam hukum Islam itu pun tetap kita ada yang namanya pengadilan agama. Contohnya di Aceh itu ada pengadilan agama yang pelakunya itu bisa dijerat dengan kisos, jadi udah ada hukumnya juga. Jadi nggak boleh main hakim sendiri dalam pandangan Islam. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa solusi atau saran yang dapat Bapak berikan agar kejadian ini tidak lagi terjadi di masyarakat? Kalau menurut saya ya, untuk pribadi ya, untuk diri sendiri ya jangan terpancing lah, istilahnya namanya main hakim sendiri. Kita sudah mengetahui hukum, kita harus realisasikan. Nah, buat kita sendiri, untuk yang lain, misalnya ada masyarakat yang terpancing untuk main hakim sendiri ya, kita harus nasihati. Dan saran untuk pemerintah, terutama bagian penegak hukum, ya harus ada solusi untuk masyarakat, entah itu pembelajaran mengenai hukum. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana pendapat atau pandangan Bapak mengenai kejadian masyarakat yang sering main hakim sendiri pada pencuri, di mana di satu sisi pencuri melakukan tindak kejahatan, namun di samping itu si pencuri juga memiliki hak untuk hidup, yang dimana hak ini merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia. Kalau menurut saya sih, marilah kita belajar introspeksi diri. Belum tentu juga si pencuri itu melakukannya dengan betul-betul niat jahat. Jadi marilah kita belajar agar hal itu tidak terjadi. Kita serahkanlah kepada yang berwajib, karena memang mereka lah yang berhak untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Kalau menurut saya, marilah kita sama-sama belajar introspeksi diri, karena pencuri itu punya hak. Jadi dia juga berhak untuk hidup, dia juga berhak untuk apa. Mudah-mudahan dengan kita kasih kembali kesempatan nama dia bisa berubah di suatu saat nanti. Ya, itulah menurut saya. Baik Pak, kemudian pertanyaan yang kedua, apa solusi yang dapat Bapak berikan agar kejadian itu tidak terjadi lagi di masyarakat? Yaitu tadi, pendidikan itulah yang paling penting daripada semuanya itu. Dan satu lagi, marilah kita jaga lingkungan kita masing-masing, anak-anak kita, didiklah mereka dengan ilmu agama, karena kalau mereka sudah ilmu agamanya bagus, insya Allah mereka pun suatu saat nanti akan bagus, dan tidak hal-hal ini tidak akan terjadi lagi. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Pertama, bagaimana pendapat atau pandangan Bapak mengenai kejadian masyarakat yang sering main hakim sendiri pada pencuri, di mana di satu sisi pencuri melakukan tindak kejahatan, namun di samping itu si pencuri juga memiliki hak untuk hidup, yang dimana hak itu merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia. Agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Sebenarnya tidak dibenarkan main hakim sendiri, kecuali tidak ada lagi jalan keluar. Karena kadang-kadang manusia itu kan punya kesalahan dan kesilapan. Apabila dia memang silap, wajib kita atau sunnah kita untuk mengingatkannya. Walaupun dia memang salah pencuri, tidak boleh kita memukul sendiri. Salah satu contoh, misalnya kakak beradik, kadang-kadang sering berantem, tapi itu kan bersaudara. Islam itu bersaudara. Contohnya yang paling dekat, tangan kanan sama tangan kiri, tidak pernah ribut. Tangan kanan memegang yang enak-enak, tangan kiri memegang yang buruk-buruk. Tidak pernah tangan kiri ini mengatakan, tangan kanan memegang yang enak, aku enggak, aku yang buruk. Tidak pernah keliru, tangan kanan ini tetap. Tidak boleh, tidak bisa bertepuk sebelah tangan, harus bertepuk dua tangan baru bisa. Untuk solusi yang dapat diberikan agar tidak terjadi lagi nih. Iya, solusinya itulah dia. Kalau memang tidak boleh diingatkan, apa boleh buat? Terpaksalah kita menggunakan kekerasan. Tapi kalau masih bisa lagi diperingatkan, bisa lagi dikasih nasihat, janganlah main hakim sendiri. Seperti itu bilang tadi,
manusia itu sifat lupa. Kalau memang dia lupa, boleh kita ingatkan, tidak boleh yang bagus-bagus begini. Itulah salah satu solusinya. Yang kedua tadi, solusinya diperbaikilah, kasih nasihat, kasih solusi yang baik-baik, diberikan sama dia ajaran agama, pendidikan agama sesuai dengan kemampuan beliau. Itu solusinya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Baiklah, itu tadi merupakan video wawancara yang telah saya lakukan bersama 3 tokoh masyarakat di sekitaran lingkungan rumah saya. Dengan pertanyaan mengenai aksi masyarakat yang sering main hakim sendiri terhadap para pencuri yang masih terjadi di lingkungan masyarakat. Demikian hasil pembahasan dan video wawancara yang telah saya lakukan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Mutiara Ananda Tongku mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.